Sampurasun, para sadulur dimanapun Anda berada. Iya, ketemu lagi sama Mr. Slebor yang tetap selebor dan tentunya di channel yang selebor. Jadi para sadulur jangan ikut-ikutan selebor, cukup Mr. Slebor aja. Biar Mr. Slebor nggak kalah tenarnya. Tak lupa Mr. Slebor selalu berharap para sedulur dalam keadaan yang sangat sehat, sangat prima, dan tentunya diliputi oleh kebahagiaan hidup para sadulur. Terima kasih yang sudah mampir di channel Mr. Slebor. Semoga channel Mr. Slebor ada manfaatnya buat sedulur dalam rangka membuka cara berpikir kita untuk cara berpikir dengan akal sehat. Nah, hari ini Mr. Slebor ketemu sebuah video yang keren menurut Mr. Slebor dan mungkin sangat layak untuk ditonton bagi masyarakat Indonesia umumnya, khususnya sedunia boleh nonton. Terkhusus lagi, ini buat orang-orang yang merasa orang-orang dari Jawa. Bahasannya apa? Bahasannya tentang Hono Coroko. Tetapi Mr. Slebor tidak akan membeberkan Hono Coroko karena para sadulur nanti lihat tayangan berikut ini yang menurut Mr. Slebor keren. Yang akan memaparkannya adalah Presiden nomor 2 di Indonesia. Siapa dia? Haji Muhammad Soeharto. Dan buat para sadulur bisa saksikan, jangan pernah lihat kesalahannya atau apanya. Semua manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan semesta alam, ya kan? Tapi ambil saja pelajarannya dalam konten ini. Bagaimana Pak Harto membeberkan tentang bagaimana manusia diciptakan, bagaimana terjadinya susunannya, terciptanya seperti apa, dan mungkin di situ juga ada bahasan lainnya yang keren untuk disimak. Jadi para sadulur langsung simak saja Haji Muhammad Soeharto, Presiden nomor 2, bicara tentang Hono Coroko. Saksikan. Sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada aksara Jawa itu bisa mengetahui daripada jati dirinya sendiri. Mau diterangkan ini? Sebetulnya kalau menerangkan itu harus malam semua sebetulnya. Das itu namanya ilmu dari nenek moyang kita itu dalam rangka menjabarkan mengenai Pancasila, Eka Prasida Pancakarsa. Sebetulnya falsafah daripada aksara Jawa itu. Kan daripada aksara Jawa ada 20 tuh. Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyono, Mogo Bodomo, 20 itu. Itu betul-betul merupakan gambaran daripada nenek moyang kita untuk menjelaskan kepada kita mengenai sangkan paran kita, sangkan paran yang dumati. Dari mana kita akan kemana daripada kita itu. Nah, kemudian akan bisa mengetahui dirinya sendiri selama hidup di dunia. Disebutkan Hono Coroko. Ho itu daripada apa? Hono. Hono ada. No itu daripada apa? Dari wujud daripada Hono. Mulai daripada Gono Legeno. Gono itu belum wujud, belum berbentuk. Legeno itu masih belum ada sandangan, masih utuh, Itu belum ada taling tarungnya dan sebagainya, masih belum sandangan. Terus Hono. Jadi manusia itu memang dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan, mulai daripada Hono hurip. Huripnya siapa? Nur daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lantas diciptakan oleh manusia terdiri pada tanah, kemudian air, lantas hawa dan juga api. Apa itu? Ya daripada semua tumbuh-tumbuhan yang ada ini. Tumbuh-tumbuhan ini kan butuhkan dari tanah, butuhkan daripada air, butuhkan daripada matahari, itu pula daripada hawa. Daripada tanam-tanam dimakan daripada manusia, ada laki maupun perempuan, akhirnya menjadi cacat dari mani. Mani kemudian berkumpul suami istri, lahirlah, wujudlah daripada embrio tadi. Embrio itu masih
masih ngelegeno, masih gono, itu mulai nonya itu, terus mulai daripada hurit, kemudian hubungan suami istri mulai timbul daripada gono masih ngelegono, terus ngelegono, kemudian lantas setelah itu tumbuh daripada embrio tersebut menjadi jabang bayi yang kemudian dilengkapi dengan soroko, apa itu? Cipta rasa karsa, itu caroko, daya cipta, daya rasa dan karsa, semua ada. Itu. Setelah itu kemudian lantas apa? Doto sawolo, itu apa? Manusia itu setelah diberikan panca indera, diberikan sandangan panca indera, cipta rasa karsa, juga diberikan sifat Tuhan, sifat zat kang datan sawolo, datan salah. Sifat dari yang tidak salah itu hanya Tuhan, ya. Kalau manusia ini salah, tapi kalau Tuhan itu tidak salah. Oleh karena semua manusia diberikan sama sifat daripada Tuhan yang tidak salah. Itu Doto sawolo, datan sawolo, tidak pernah salah sifat daripada Tuhan. Tapi sebagai manusia juga tidak diberikan itu, diberikan sifat yang bertentangan dengan sifat baik itu, sifatnya Tuhan yang jelek. Kalau kita misalnya sabar, kan juga punya hati berangasan, ya. Nah, kemudian lantas kita jujur, tempo-tempo juga penipu, ya. Semuanya diberikan sifat itu, sifat yang bertentangan dengan zat kang datan sawolo, tahu sama kekuatannya, podo joyonya, dua sifat bertentangan yang sama kekuatannya, itu, sama kekuatannya ada pada kita itu kalau kita menerima itu. Tinggal sekarang manusianya sendiri, itu, ini. Manusianya sendiri setelah mengetahui diberikan dua sifat yang bertentangan yang sama kekuatannya, akan diapakan ini? Itu. Lantas sekarang Doto Solo, Podo Joyo, Mogo Bodong. Mo itu sukmo, go itu satu. Itu Mogo Bo badan. Jadi selama sukmo masih satu dengan badan, sukmo masih manunggal di badan, manusia itu hidup. Selama itu masih ada, diuji dalam rangka dua sifat yang bertentangan tadi, itu yang Podo Joyo tadi, itu. Lantas, tapi kalau kemudian lantas sukmo sudah pisah dengan badan, itu lantas apa? Badannya tinggal jadi apa? Batang. Nah, tinggal pertanyaannya, sukmonya mau kemana? Sukmonya mana? Ya terserah kepada saudara-saudara semua. Mana-mana itu. Jadi semuanya tergantung pada dirinya. Semua diberi perlengkapan yang sama. Tuhan Maha Hadir, tapi tinggal kepada dirinya masing-masing dalam mengendalikan. Kalau mau yang diujar itu adalah memang yang bertentangan, yang jelek, bukan sifat Tuhan, ya tempatnya juga sudah ada. Di neraka, tidak bahagia di dunia, di akhirat nanti. Tapi kalau yang dikendalikan atau yang dilayani itu adalah sifat daripada Tuhan, ya dikasihnya akan dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kan tidak mawujud, gitu. Tidak bentuk, ya, tapi sifatnya ada. Jadi kalau kita mau kembali dekat kepada Tuhan, ya membawa sifat yang baik itu, sifat Tuhan kepada Tuhan. Itu sebenarnya gampangnya daripada rahasia hidup itu sebetulnya hanya itu saja. Tapi tidak tergantung pada saya, tergantung pada saudara-saudara sendiri dalam rangka pengeterapannya itu. Gitu. Karena itu coba pelajari daripada semua ini, daripada untuk mengendalikan dua sifat yang bertentangan tadi itu dengan sendirinya, agar supaya betul-betul bisa menempati diri. Kemudian di samping itu juga Tuhan itu memberikan suatu takdir kepada sifat kudrati daripada manusia. Apa sifat kudrati manusia? Manusia dilahirkan sebagai individu, ya toh? Kita masing-masing individu. Tapi kehidupan kita sejak mulai daripada adanya janin sampai pada mati tergantung pada orang banyak. Jadi kemudian dalam hidup kita di dunia itu hanya memenangkan kepentingan pribadinya sendiri. Lihat kan tidak adil, tidak adil. Seharusnya memang menyadari bahwa sebagian besar daripada hidupnya tergantung kepada orang lain. Karena itu wajiblah sekarang mulai panggilan untuk ya bersama-sama dengan orang lain. Sebab hidup di dunia itu adalah bisa serasi. Jadi karena itu lantas sekarang namanya sifat kudrati daripada sifat yang monodualistis itu. Satu tapi kembar tetapi satu. Ialah sifat individu sama sebagai makhluk sosial. Nah, itu kuncinya daripada penghayatan, pengamalan daripada Pancasila. Itu.
Demikianlah waktunya saya kira sudah. Walaupun ini tidak cuma kliwon, tapi minggu, karena itu sebagai peninggalan daripada ilmu, dari peninggalan nenek moyang kita, yang namakan juga ilmu kasunyatan sama sangkan paraning dumadi, itu sebetulnya ilmu kebatinan dalam arti bukan klenik, kebatinan dalam arti mendekatkan diri kepada Tuhan, pada Tuhan. Jadi orang mengatakan itu klenik, itu bukan. Yang klenik itu yang salah melaksanakannya, itu yang klenik itu. Tapi sebetulnya intinya adalah memang demikian. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara akan bisa sekali lagi mengoreksi kepada diri sendiri. Artinya kasunyatan, lihat kenyataan pada dirimu sendiri. Itu. Bagaimana? Karena sudah mengetahui, baru nanti akan gampang untuk meletakkan semuanya. Terima kasih. Ya, sudah demikianlah daripada penjelasan. Karena itu setelah nanti selesai kembali ke tempatnya masing-masing, mudah-mudahan akan bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam kita melanjutkan pengabdian kita pada negara dan bangsa yang sedang membangun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu perasaan lu. Gimana? Luar biasa ya, luar biasa. Ternyata menurut Mr. Slebor, Presiden nomor 2 Republik Indonesia ternyata mengerti tentang kehidupan ini. Maka dia bisa berpuasa selama 32 tahun. Ya, kan? Dan menurut Mr. Slebor, wow, kan pasti. Ya, kan? Mau bicara apapun, dia ternyata banyak mengerti. Dia banyak paham. Ya kan? Jadi buat para sadulur dan Mr. Slebor juga, hilangkan semua fanatik, semua keegoan. Ayo kita mari berpikir dengan akal sehat, ambil pelajarannya saja. Kalau Anda tidak suka, ambil saja pelajarannya. Karena yang benar akan tetap benar, gitu ya. Dan bila tayangan ini, tayangan Mr. Slebor ini bermanfaat, para sadulur boleh berlangganan maksudnya, dengan cara subscribe. Ya, dan subscribe itu berlangganan, terus para sedulur bisa klik lonceng notifikasinya agar tiap Mr. Slebor mengupload tayangan video selanjutnya, para sedulur menjadi orang pertama untuk menyaksikannya. Minta dukungan. Dan kalau ini juga bermanfaat, para sedulur bisa share ke saudara-saudara kita yang lain, agar saudara-saudara kita yang lain juga terpahamkan. Ya kan? Mari berlomba-lomba untuk saling merahmati, memberikan sebuah kepahaman agar kita tidak nyungsep dalam kehidupan. Gitu ya. Dan yang lebih paham dari Mr. Slebor selalu nantikan kepahamannya. Tolong ajarkan Mr. Slebor, karena Mr. Slebor masih sangat bodoh, masih butuh diajarkan. Yang mau belajar bareng dengan Mr. Slebor, ayo kita belajar bareng. Ya. Gitu aja para sedulur. Kalau gitu Mr. Slebor pamit mundur. Sampurasun.